ada Profesor Susi. Oh, itu lebih canggih dari Profesor Bagirmanan itu. Jadi saya kira begitu ya. Profesor Susi, silahkan. Ada yang mau ditambahkan? Prof, mohon izin yang mulia sebentar. Saya izin untuk meninggalkan ruangan. Loh, kenapa? Karena saya secara pribadi ada penerbangan yang harus dikejar Prof setelah ini. Aduh. Jadi setelah ini teman-teman kuasa hukum yang lainnya akan standby. Kemana? Mau kemana? Ada pekerjaan lain, Prof. Udah, tunda aja. Ini sedikit lagi kok. Anda harus tunjukkan ini masalah lebih serius dari pesawat. Aduh. Itu loh. Ini mandat dari Prof Hesti juga, Prof, di Ubaya. Kemana? Udah, nanti malam aja. Mohon maaf, Prof, saya izin, Prof. Enggak diizinkan. Waduh. Nah, ini serius. Anda kuasa hukum dari 15 orang. Tapi ada rekan-rekan saya yang lain, Prof. Ada masalah. Dia mesti tunjukkan ini serius. Lebih serius dari urusan Ubaya. Apalagi rektor Profesor Ubayanya ada di sini. Gimana Bu Hesti? Bisa dibatalin? Serius ini? Gimana? Ya, kegiatannya besok pagi, Prof. Masih Jadi, bisa. Kalau Mbak Viola masih memungkinkan penerbang, saya juga nanti pulang ke Surabaya malam. Ya. Sudah, udah delay aja. Enggak harus begitu. Anda sebagai anak muda harus memilih mana yang penting, mana yang kurang penting. Itu pendidikan penting itu untuk profesional, ya kan? Pengacara profesional harus begitu dong. Ini harus diutamakan, ya. Jadi tidak boleh keluar. Ini paling 10 menit selesai nih. Kita dengar Profesor Tuti dulu. Ibu Tuti silakan. Bu Tuti, Bu Susi, kok Tuti lagi? Silakan. Terima kasih yang mulia Jimli Asyidiki. Kami sangat mengharapkan bahwa MK dapat memenuhi panggilan sejarah untuk membuat sebuah keputusan yang akan memperkuat atau bahkan untuk memperbaiki sistem demokrasi yang sudah rusak akibat apa yang telah diambil oleh para penguasa melalui Mahkamah Konstitusi. Dan beberapa tahun terakhir ini tampak dengan nyata bahwa Mahkamah Konstitusi itu mengalami apa yang dikatakan sebagai court capture. Jadi Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai alat strategi dari rezim penguasa untuk memperkuat kekuasaan atau bahkan juga untuk meningkatkan, melebihkan kekuasaan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi menjadi seakan-akan lumpuh, tidak berdaya. Karena apa? Karena diisi oleh aktor-aktor politik yang menjelma di dalam hakim konstitusi. Ada beberapa fungsi Mahkamah Konstitusi yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah dia merupakan the veto force, kemudian dia merupakan the guardian, kemudian juga the public listener of the democracy, kemudian juga institutional interlocutor, dan juga the deliberator. Kelima fungsi ini menjadi seakan-akan tidak lagi berjalan dengan baik akibat adanya politisasi dari Mahkamah Konstitusi yang ditopang oleh hakim-hakim konstitusi yang lebih memperlihatkan fungsinya atau perannya sebagai aktor politik dibandingkan sebagai pemutus yang bersifat netral. Oleh karena itu, sekali lagi saya sangat berharap tidak pernah lagi terjadi apa yang disebut oleh David Landau dan Rosalind Dixon sebagai abusive judicial review. Karena abusive judicial review ini merupakan salah satu refleksi dari bagaimana rezim kekuasaan itu mencengkram Mahkamah Konstitusi untuk memperluas dan memperkuat kekuasaannya.